Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Provinsi Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai praktik kucing. Perkenalkan, saya Eli Yuniarsari sebagai observer dan rekan saya Ari Budiningsih sebagai coach dan Bapak Sutrisno sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eli. Ya, apa kabar nih pada sore? Alhamdulillah, baik, 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 baik. Hari ini kita praktik coaching ya Bu Ari. Ya Ibu, betul. Hari ini kita belajar untuk mempraktikkan kucing. Ya, sebelum praktik coaching, saya akan bertanya-tanya dulu. Karena saya sebagai observer, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Baik, Ya, oke. Yang pertama nih, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini, Bu Ari? baik. Rubrik untuk kita kucing hari ini tetap mengacu pada kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selain kompetensi inti coaching, kita juga harus menggunakan alur tirta. Begitu Ibu Eli. Ya, terima kasih. Jadi dari coaching ini yang akan kita kembangkan yaitu diantaranya ada tentang pertanyaan berbobot dan alur tirta ya Bu Ari. Betul. Terus indikator pencapaiannya seperti apa Bu? Indikator pencapaiannya kita menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan ya Ibu Ali yang ada pada kompetensi inti coaching. Ya, ya. Oke, cukup pertanyaannya. Silahkan Bu Ari dan Pak Tris untuk melakukan coaching. Baik, terima kasih Ibu Eli. Pak Tris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tris. Bu Ari, Bu Ari gimana nih? Saya bisa minta waktunya sebentar. Mungkin ada waktu saya pengen ngobrol nih. Baik, iya silakan Pak Tris. Sepertinya kemarin juga sudah WA ke saya ya, kalau mau coaching gitu dengan saya. Kita sekarang silahkan deh Pak Tris untuk coaching gimana. Jadi apa nih tujuan dari pertemuan ini? Tujuannya ya saya ingin dapat menyelesaikan masalah saya, Bu. Langkah-langkah saya yang saya pikirkan itu kira-kira menurut Bu Ari itu sudah benar apa belum gitu. Jadi inilah yang menjadi ganjalan saya gitu, Bu. Nah, jadi eh, ceritanya kan begini, Bu. Eh, Pada beberapa hari yang lalu kan di tempat kita itu kan ada supervisi akademik nih. Nah, eh, saya itu ditegur nih dari pengawas itu. Ketika beliau mengikuti saya di kelas, saya mendapat teguran gitu. Nah, karena saya tidak menggunakan buku teks untuk media pembelajaran saya. Nah, itu jadi permasalahan saya gitu, Bu. Baik, jadi Pak Tris ini ketika supervisi akademik mendapat teguran yang mana tidak menggunakan buku gitu ya Pak ya saat proses belajar begitu ya Pak ya. Baik, nah kira-kira menurut Pak Tris memangnya idealnya seperti apa sih Pak Tris? Karena tadinya kan menurut saya nih ya, kan Iya, sudah menggunakan media yang menurut saya ini benar gitu Bu. Nah, saya itu menggunakan media pembelajaran tambahan nih, salah satunya yaitu menggunakan buku teks yang saya ambil dari perpustakaan. Kemudian salah satunya lagi juga menayangkan video-video tentang pembelajaran. Nah, di situ anak sudah termotivasi Bu, sudah termotivasi dan anak-anak juga sudah mengikuti aktif nih. Nah, itu yang mendorong saya menggunakan itu. Nah, ketika saya sampaikan hal itu kepada pengawas, pengawas merasa tersinggung rupanya. Nah, hal ini beliau sampaikan pada
kepala sekolah. Nah, takutnya itu saya nanti ke depannya itu ada masalah nih gitu. Kira-kira saya nanti dipanggil nggak sih ke kepala sekolah gitu kan. Nah, kalau saya nanti dipanggil, apa yang harus saya lakukan gitu loh, Bu. Nah, itu yang jadi beban pikiran saya. Baik. Eh, iya. Nah, Pak Tris ini jadi sudah melakukan dengan memakai media lain begitu ya Pak Tris ya. Melakukan media lain tetapi jadi malah tersinggung di pihak pengawas begitu ya Pak. Jadi menurut Pak Tris eh, kalau misalnya ada hal yang demikian itu menurut Pak Tris apa nih yang ingin dicapai Pak Tris supaya tidak terjadi hal demikian begitu Pak Tris? Mungkin setelah saya pikir-pikir gitu Bu ya, setelah saya renungkan, kemudian sebenarnya ini juga jadi masalah saya gitu. Jadi saya kepikiran terus nih sampai di rumah gitu. Jadi mengganggu lah menurut pekerjaan. Tapi saya pikir betul juga sih apa yang dikatakan oleh beliau gitu, karena eh, selama pembelajaran ini memang siswa antusias yang mengikuti ya dan mencapai. Tapi memang masih ada beberapa siswa nih yang memang memang belum mencapai apa yang saya inginkan targetnya. Ada beberapa siswa yang kurang gitu. Nah mungkin itulah salah satunya. Benar juga mungkin salah satunya saya tidak menggunakan buku teks itu, Bu. Baik, jadi Pak Tris sudah mengetahui ternyata memang ada beberapa siswa Betul, betul. yang kurang mungkin dalam proses pembelajaran begitu ya Pak Tris ya. Nah, untuk proses pembelajaran Pak Tris, kira-kira dengan anak yang tadi kurang, begitu ya, anak yang tadi kurang, sudah langkah apa nih Pak Tris yang dilakukan? Um, Untuk sejauh ini ya Pak Tris ya, sejauh ini mungkin eh, ya saya sebenarnya ketugas sudah mencoba ya. beberapa kali nih sampai media pembelajarannya saya coba berkali-kali, tapi tanpa dengan menggunakan buku teks ya. Saya belum kepikiran ke situ, Bu. Jadi mungkin yang saya lakukan itu saya sudah mencoba nih dengan cara A dan menggunakan cara B, tapi mungkin masih ada juga nih yang belum mencapai. Nah, setelah dikasih tahu oleh pengawas tersebut, ya, saya jadi menyadari nih kayaknya mungkin memang perlu ke depannya saya di samping media-media yang saya gunakan itu, mungkin saya juga perlu nih menggunakan buku teks sebagai media utamanya gitu. Karena eh, setelah itu saya berpikir memang penting sekali nih buku teks di samping ini. Memang itu menunjang gitu loh, Bu. Bahkan mungkin intinya, jadi media-media lain itu bisa kita lakukan sendiri gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya mungkin setelah saya menyadari Baik, itu, saya berencananya menemui kepala sekolah nih, karena sekarang masalah ini kan sampai kepala sekolah nih. Jadi saya akan menemui, kemudian saya juga akan membicarakan masalah ini, bagaimana supaya mungkin beliau mempunyai solusi nih, gitu. Kepala sekolah apa yang solusi yang terbaik harus saya lakukan, gitu. Gimana Bu Ari kira-kira baik Pak seperti Tris. Jadi sudah ada beberapa langkah. Nah, kalau Pak Tris kira-kira saat ini gitu, ya? saat ini dengan tadi yang diungkapkan Pak Tris, kalau Pak Tris sekarang posisi Pak Tris itu kalau dibuat skala begitu ya Pak Tris, Ya, 1 ya. sampai 10. Nah, kira-kira kalau Pak Tris itu sekarang di posisi berapa nih Berapa ya kira-kira? Mungkin untuk antara mencapai 6 dan tujuan? 7 lah. 6 sampai 7 gitu Bu. Iya, iya. Nah, Baik, berarti kira-kira di posisi 6 begitu ya Pak Tris ya. Nah, kira-kira kalau di posisi 6 ini tujuan kekuatan apa sih yang Pak Tris ingin capai sehingga nanti tujuan akhirnya lebih dari 6 begitu? saya ingin memperbaiki nih proses cara mengajar saya, kemudian mungkin menerapkan secara berdiferensi kita mengetahui siswa yang bagaimana, sehingga langkah-langkah itu mungkin bisa membuat saya berada di posisi 8 lah, minimal 8, minimal itu Bu, gitu. Jadi saya ingin memperbaiki bagaimana sih proses
baik gitu dengan siswa yang bermacam-macam itu gitu Bu. Baik, dengan siswa yang bermacam-macam ya Pak Tris ya. Nah, kalau menurut Pak Tris tadi, kira-kira hambatan apa saja nih Pak Tris yang menghalangi Pak Tris untuk bisa meraih tujuan tersebut begitu? Kalau mungkin hambatannya dalam media pembelajaran itu Bu ya. Jadi setelah proses supervisi itu, kemudian pengawas itu menyatakan seperti itu, saya jadi berpikir nih, oh berarti harus saya coba nih itu gitu. Jadi kedepannya itu saya harus coba memakai itu, kemudian di samping saya tetap menerapkan proses pembelajaran yang saya lakukan nih. Nah, jadi mungkin ya kedepannya saya harus minta maaf dulu nih, saya menemui pengawas nih, minta maaf, kemudian menerapkan, yang penting saya harus mengacu pada kurikulum gitu intinya. Dan minta maaf kepada beliau, kemudian minta saran seperti apa sih pembelajaran yang baik gitu menurut beliau gitu Bu. Ya. Nah, untuk Pak Tris tadi sudah diungkapkan ada beberapa yang sudah ini. Jadi kira-kira akhir tujuan dari nanti kita coaching, kita pertemuan ini apa kira-kira Pak Tris? Makanya ya saya dapat menyelesaikan masalah ini nih, masalah yang sedang saya alami nih tentang masalah pembelajaran ini Bu. Artinya kan itu menjadi beban bagi saya. Kenapa sih? Apa sih yang salah gitu kan pada saat saya mengajar? Apakah memang betul nih penggunaan buku teks itu utama gitu dalam pembelajaran gitu Bu. Jadi saran-saran dari pengawas mungkin akan saya terapkan di kedepannya gitu. Baik. Nah, kalau tadi sudah ada rencana-rencana itu gitu ya Pak ya. Jadi apa mungkin Pak Tis itu prioritas sekarang gitu ya Pak Tis ya. Prioritas sekarang untuk mau menuju tujuan itu tuh prioritasnya itu apa saja gitu kira Pak Tis? Prioritas utama mungkin yang pertama saya akan mencoba meminta bantuan nih kepada rekan, terutama rekan semapel gitu kan. Kita bekerja sama, saling bersharing bagaimana. Kemudian apa yang kita lakukan gitu baiknya. Jadi kita saling bertukar pikiran nih bagaimana baiknya untuk pembelajaran kita, terutama untuk semapel dulu gitu. Iya. Itu Bu. Ya, baik-baik. Jadi mungkin prioritas Pak Tris itu jadi akan sharing gitu ya Pak Tis ya, akan sharing dengan teman yang satu mapel gitu ya Pak ya, terkait dengan tadi yang di awal kegalauan Pak Tris gitu ya, permasalahan Pak Tris gitu ya Pak ya, iya prioritasnya. Nah kemudian Pak, kalau untuk prioritas ini pastikan Pak Tris juga ada strategi-strategi yang lain mungkin ya, gitu. Kira-kira strategi yang lainnya apa lagi Pak Tris? Nah, untuk strategi terkait dengan pembelajaran yang mungkin menjadi kekurangan bagi saya menurut pengawas itu strateginya ya mungkin eh, selain ya saya akan mencoba untuk eh, menggunakan media buku teks, kemudian tapi saya tetap akan menggunakan media pembelajaran yang saya lakukan karena yang penting saya mengacu pada kurikulum dan anak mencapai di situ. Itu prioritas utamanya. Nah, di situ tapi tetap saya juga tidak memungkiri bahwa saya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku atau aturan-aturan yang dilakukan oleh pengawas tersebut. Sehingga menurut saya itu nanti bisa tidak timpang lah gitu. Jadi sesuai lah dengan aturan-aturan yang berlaku gitu Bu. Iya, jadi kita harus bisa melakukan peraturan-peraturan gitu ya Pak ya, yang dilakukan oleh pengawas gitu ya Pak ya. Jadi karena nanti pengawas juga tetap mau melihatnya Pak Tris itu pasti lebih 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 baik gitu ya Pak. Nah ini dan juga pasti Pak Tris tadi harus menyesuaikan dengan kurikulum gitu ya Pak ya. Jadi tidak keluar dari kurikulum begitu ya Pak ya.
Iya. Nah, Pak Tris, kira-kira kalau kita lihat jangka waktunya gitu ya, Pak. Kira-kira Pak Tris ini kalau untuk semester ini saja gitu. Kira-kira kalau akhir, karena ini kan Pak Tris sudah kemarin nih untuk Ya, betul. revisi, untuk supervisi akademisnya kan sudah. Kalau di akhir ini, yang langkah akhir ini sampai kita proses belajar, ini kan semester 2 ya Pak Tris? Ya, sampai semester 2 ini, itu akan apa ini Pak Tris yang dilakukan? Untuk mencapai tersebut gitu ya Bu ya. Untuk mencapai Iya, hal kira-kira betul. tentu saja saya akan mencoba untuk ya tetaplah memodifikasi gitu pembelajaran itu. Jadi dengan jangka waktu yang berapa bulan sampai semester itu tujuannya pokoknya saya punya eh, komitmen nih. Jadi komitmen saya tuh saya harus berhasil nih dalam dalam satu semester ini. Jadi apa yang sudah jadi masukan buat saya nih dari pengawas kemudian saya ini, nah saya itu harus betul-betul melakukan sehingga tujuannya itu tercapai sampai di akhir semester ini. Itu kualitas saya. Jadi saya betul-betul ingin menerapkan itu, Bu. Ya, berarti memodifikasi itu terkait dengan tadi proses belajar mengajar untuk buku juga gitu ya, Pak Ya, ya. tetap Artinya heeh, buku teks tetap akan saya gunakan gitu, Bu, sebagai alur utamanya seperti itu gitu. Itu panduan utama. Jadi yang lainnya sebagai penunjang gitu. sebagai penunjang, apakah itu juga bagian dari Pak Tris me, apa ya, memberikan kepada anak-anak peluang sehingganya anak-anak semuanya tuh tercover. Yang tadinya kan Pak Tis bilang ada yang ternyata anak-anak kurang cepat menangkap pembelajaran begitu ya. Ternyata dengan ini kira-kira apakah seperti itu Pak Tris? Ya, betul. Jadi mungkin kan karena kita sudah tahu nih mana-mana anak yang audio, kemudian anak yang kontekstual gitu. Jadi dengan modifikasi sistem pembelajaran konteksnya itu mungkin anak-anak bisa tahu gitu. Mana nih yang kurang di bagian ini, mana yang media pakai media audio, pakai ini visual gitu. Jadi semuanya akan saya rangkum menjadi satu sehingga mungkin tangannya itu bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi, iya. Nah, kira-kira Pak Tris, kalau sampai akhir semester ini kan tadi Pak Tris sudah mengungkapkan. Jadi harapannya Pak Tris untuk ke berikutnya sampai nanti datang supervisi berikutnya, begitu ya. Jadi langkah apa lagi gitu Pak, selain yang tadi sampai semester ini gitu yang dilakukan Pak Tris? Itu juga masih masih menjadi pikiran saya sih sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan gitu loh sehingga saya uh, ini melakukan coaching dengan ibu nih bagian saya saran-saran apa sih harus melakukan kira-kira kalau seandainya saya melakukan enggak gitu Bu. Nah mungkin ya langkah selanjutnya mungkin saya tetap ya mencoba lagi lah gitu. Pokoknya apapun akan saya lakukan untuk mencapai tujuan itu dengan memberi pembelajaran. Jadi dari media-media tes, kemudian kita gabungkan. Tapi buku teks tetap saya gunakan, gitu Bu. Jadi mungkin dengan media-media yang lain, mungkin dengan sistem game dan lain sebagainya. Yang penting anak-anak itu tercapai gitu, tenang dengan pembelajaran, kemudian mengacu pada kurikulum dan indikator dari pembelajaran itu tercapai gitu Bu. Halo, Ya, Pak. putus ya Bu Ari ya. Maaf Pak Tris. Iya, iya, iya. Maaf ya Pak Tris ya. Iya, kita kembali ini kalau kita Zoom seperti ini. Ya, maaf Pak Tris. Ya, mungkin bisa diulang Pak Tris. Jadi kira-kira untuk nanti ke depannya bisa bertemu dengan supervisor yang pengawas begitu. Kira-kira langkah apa lagi begitu Pak Nah, yang akan dilakukan Pak Tris? ya yang terutama saya kan harus memperbaiki nih. Jadi apa yang sudah
ya, kemudian yang sudah supervisi sampaikan itu sebisa mungkin pada pertemuan selanjutnya, supervisi selanjutnya, saya sudah harus betul-betul menerapkan nih apa yang beliau sampaikan gitu kan. Jadi artinya sebagai panduan utama saya tetap harus menggunakan buku teks nih, kata beliau kan, karena buku teks itu harus utama gitu, sedangkan yang lain-lainnya itu ada penunjang. Nah, itu akan saya maksimalkan semaksimal. Samping saya ya harus menggunakan media-media lain. Ya karena mungkin kan eh, media-media yang lain itu yang saya gunakan itu karena saya mengacu pada eh, bahwa kita bervisi bahwa anak-anak itu beda gitu, ada yang mungkin kemudian ada yang gabungan seperti itu. Jadi media-media penunjang lainnya itu ya betul-betul nih yang memang dia audio bisa menangkap, visual bisa menangkap, konteks bisa menangkap gitu Bu. Luar biasa ya Pak Tis ya. Saya jadi terinspirasi nih. Apa namanya? Jadi Pak Tis sudah melakukan terobosan-terobosan seperti itu ya. Nah, kalau untuk ukuran keberhasilan Pak Tris itu kira-kira apa sih Pak untuk mencapai tujuan itu? Jadi ukuran keberhasilan Pak Tis nantinya itu apa begitu? Nah, ukuran keberhasilan itu kalau saya itu ya artinya bahwa dalam setiap kelas itu anak-anak itu betul-betul bisa mencapai kompetensi yang diinginkan gitu Bu. Walaupun mungkin kalau wajar ya kalau ada satu memang ini, jadi mungkin itu bisa memang nggak harus semua, tapi minimal 80% itu kalau bisa itu tercapai lah kompetensinya gitu dari pembelajaran itu Bu. Iya, jadi 80% tercapai begitu ya, Pak ya. Iya, luar biasa, Pak Tris. Nah, kalau Pak Tris sih pasti kan ada gangguan-gangguan kemungkinan besar gitu ya. Kalau seandainya nanti ada gangguan-gangguan itu, bagaimana itu, Cak? Pak Tris cara mengatasi gangguan-gangguan tersebut? Ketika ketika tidak sampai kepada tujuan gitu ya, mungkin kurang sedikit begitu. Nah, itu kalau ada gangguan-gangguan atau hambatan itu kira-kira mengatasinya gimana? Dalam contohnya seperti apa gitu Bu? Gangguan yang seperti Ya, apa? ya kira-kira mungkin tidak mencapai total begitu ya. Betul, Jadi betul. harus, nah kira-kira itu mengatasinya bagaimana gitu? Atau butuh dukungan orang lain atau bagaimana? Betul. Terutama ya itu saya membutuhkan dukungan ya dengan rekan sejawat tadi itulah sama Apple, atau mungkin mungkin dari rekan, walaupun dia bukan sama Apple tapi memang dia yang mungkin rekan sejawat yang memang sudah betul-betul menguasai tentang bagaimana sih cara mengajar yang baik, mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini gitu. Jadi nanti saya akan mencari tahu nih yang misalnya ada 20% nih tidak mencapai KKM. Apa sih sebenarnya permasalahannya, itu akan saya gali lagi, kemudian saya pelajari lagi kekurangannya di mana gitu. Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa mencapai KKM? Apakah memang cara pembelajaran yang saya sampaikan kurang, atau memang merekanya sendiri yang kurang antusias gitu Bu. Nah, itu seperti itu Bu. Baik, baik. Iya. Masih terdengar ya Pak Tris? Bu, masih Bu. Halo? Ya, ya, ya Bu Ari. Mas, Halo? ya, halo. Terdengar? Ya, baik, baik. Oh ya, baik. Luar biasa Pak Tris hari ini. Jadi kira-kira Pak Tris apa nih kesimpulan dari coaching hari ini nih sampai kita terakhir tadi ya? Nah, saya sangat berterima kasih Bu ya. Jadi dengan pertemuan dengan kucing ini, sehingga permasalahan saya yang tadinya merasa bahwa saya galau nih gitu, dari permasalahan saya itu sekarang sudah agak nyaman gitu, sudah lega karena Mas saya kan dan jalan keluarnya sudah ketemu gitu Bu. Aduh, ini nutup Iya, ya, ya. Ya. Nah, jadi agak lega nih setelah mengadakan pertemuan kucing ini dengan Ibu. Jadi eh, masalahnya sudah agak ringan gitu Bu. baik.
harapannya pasti lebih baik ya Pak Tris ya. Nah, kira-kira kapan nih nanti kalau coaching kedua gitu ya, kira-kira nanti kita bisa berefleksi kembali gitu ya Pak Tris ya. Betul, Bu. Baik Pak Tris, terima kasih. Sepertinya waktu kita juga sudah selesai dan saya juga terima kasih dengan Pak Tris. Pak Tris, kita ketemu lagi dengan idealnya skalanya 10 begitu ya Pak Tris ya. Saya Bu yang Baik, berterima kasih atas waktunya Ibu. sama-sama. Baik Pak Tris, terima kasih. Semoga menjadi lebih baik pertemuan ini dan saya tutup ya Pak Tris ya. Ya, baik Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Yulia. Terima kasih Bu Ari, Pak Sutris. Sama-sama Ibu Eli. Oke, bagaimana setelah praktik coaching? Sangat menarik sekali temanya ya Pak Sutris dan Bu Ari. Iya, iya betul Bu Eli. Temanya Pak Tris ini luar biasa ya, dari coachingnya ini. Iya. Oke. Setelah saya lihat nih dari praktik coaching yang sudah Bu Ari dan Pak Tris lakukan, sudah sangat baik sekali ya. Terus bagaimana nih setelah indikator pengembangan yang akan diinginkan itu terwujud? Ya, tetap di pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Ibu Eli Yuliar, karena ini Pak Tris jadi menggali apa yang tadi di awal kegalauannya dan di akhir dengan sendirinya Pak Tris ini dengan ide-idenya dapat menjawab itu. Begitu Ibu Eli. Iya, saya juga tadi memperhatikan bahwa Bu Ari sudah konsentrasi penuh, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif, terus dan Bu Ari juga sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sekali, sehingga Bu Ari tadi bisa mencari kata-kata kunci dan hasilnya yang tadinya kunci belum terpikirkan menjadi terpikirkan apa nih selanjutnya gitu. Baik, terima kasih Bu Eli sebagai observer kami. Ya. Nah, untuk kedepannya nih, bagaimana kompetensi apa lagi yang akan Ibu Ari tingkatkan? Tetap saya mengacu pada mengajukan pertanyaan berbobot dalam artian tidak terburu-buru ya Bu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dari situ dengan sendirinya dapat berpikir seorang coach itu apa yang akan dia kerjakan, ada yang akan dilakukan begitu Ibu. Ya, terima kasih Ibu Ari, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli.